Gue nggak tahu kalau itu mungkin biar orang lain yang menilai ya, karena kalau keuntungan gue nggak pernah mikir ke situ sih. Mungkin terus gue tanya orang kali ya. Katanya pengen jadi sutradara nih Kak. Iya betul, jadi sutradara. Cuman kita kan lagi sibuk sekarang promoin Para Betina, jadi emang gue harus nunggu dulu sampai waktu yang pas. Karena gue pengen at least film pertama gue tuh bisa jadi sesuatu lah gitu, bukan yang cuman gue mau jadi sutradara coba-coba aja, nggak mau kayak gitu sih. Jadi mau develop ceritanya yang benar, mau develop nanti kreativitasnya juga yang benar gitu, jadi emang maunya serius gitu sih. Mau di balik layar ini sudah kapan lo pengen gitu? Alasannya kenapa? Jadi sutradara nih? Dari dulu banget sebenarnya, jadi emang gue sadar mungkin gue suka fotografi, gue suka videografi gitu dari awal gitu kan. Jadi emang berangkatnya dari situ tuh. Dari dulu waktu gue pertama kali beli kamera, gue tuh suka video-videoin aja, anjing gue lewat gitu gue videoin gitu, terus gue foto-fotoin. Terus sampai akhirnya gue bikin ini gue lagi liburan kemana gue bikin video gitu. Tapi bukan video vlog aja, tapi video kayak emang video-video sinematik kayak gitu-gitu. Berangkat dari situ emang. Terus sampai akhirnya gue pernah bikin PH gitu kan. Terus sampai pas bikin PH, gue bikin video buat brand-brand kayak gitu-gitu. Jadi emang berangkat dari situ pelan-pelan. Sampai akhirnya gue memutuskan kayak ya udah endingnya gue harus bikin film. Karena ya apalagi film menurut gue adalah platform paling terakhir nih gitu, paling besarnya. Keuntungan gue mungkin karena gue juga bermain film, jadi gue mungkin pernah belajar dari orang-orang yang bekerja sama gue juga gitu kan, gitu sih. Tapi pendidikan dari background Kak Dodo sendiri dari? Nggak ada, gue lulusan SMA. Nah itu gimana? Ya pengalaman, pendidikan paling penting adalah pendidikan di jalanan. Jadi saat lu syuting lu sering itu dia komunikasi ya sama kru atau? Karena di saat kita terjun langsung ke lapangan, menurut gua itu adalah hal yang paling mahal gitu kan. Lu langsung ada di situ, lu salah langsung kena salah, langsung kena marah, langsung harus membenarkan, harus punya solusi, harus punya banyak hal yang emang harus lu kebenarin apa yang lu bikin salah gitu kan. Tapi jadi mungkin mendalami itu dengan pendidikan juga nggak sih Kak Dodo? Iya, gue pengen banget sih, maksudnya pengen sekolah jadi sutradara gitu. Tapi itu kan butuh waktu yang lama gitu ya. Maksudnya gue harus mendedikasikan waktu gue kurang lebih 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu. Atau ngambil short course mungkin 1 tahun gitu. Ya sebelum itu terjadi mungkin gue bisa belajar dari media-media atau digital yang emang bisa gue pakai gitu ya. Apapun itu kan sekarang belajar itu nggak harus cuma ada di sekolah kan, tapi ada di semua tempat gitu. Belajar dari orang aja bisa jadi hal yang bagus gitu. Oke. Adi, ceritanya film pertama ini pengen apa gitu? genrenya lah. Genrenya thriller dan slasher. Oke, Di. Yang tadi gue bilang, karena gue suka banget slasher, darah-darahan, ya kan? Ya itu emang favorit gue emang film-film kayak gitu sih, film yang gelap gitu ya. Persiapannya untuk jadi sutradara ini udah sejauh mana sih Kak? Ya gue udah persiapannya sebenarnya masih nyicil sih, karena emang waktunya belum ada juga sebenarnya. Cuman ya mungkin baru 20% kali ya. Cuman gue udah bikin ceritanya, gue udah bikin decknya, tinggal meeting sama orang yang mau ngedanain aja nantinya gitu. Terus juga meeting sama kru-krunya nanti yang mau kerja sama gue juga ya. Ya masih berproses lah. Iya. Support istri seperti apa dok? Support istri. Support istri di mana nih? Ya istri gue pasti nge-support gue, yang penting baik lah. Maksudnya kayak emang apa ya? Kan tujuan gue emang hidup di dunia entertain ini lah ya, dari awal, dari kecil emang gue di sini gitu. Dan di saat dia tahu gue mau jadi director, ya dia pasti nge-support gue. Yang penting gue tetap ngelakuin, gue tetap cinta sama apa yang gue lakuin. Itu sih yang penting. Karena kalau gue cinta sama apa yang gue lakuin, pasti dia juga happy kan, gitu. Karena gue pulang ke rumah happy gitu kan, ya itulah. Adi, ini perbedaan dari saudara dalam pemain kan ada waktu nih. Kalau saudara kan selesai syuting masih. Nah, bagaimana lo memberi waktu itu untuk istri lo sendiri nanti kalau ditinggal lagi gitu? Justru menurut gue ya, kalau gue jadi sutradara, istri gue tuh bisa mampir ke lokasi kapanpun. Karena menurut gue nggak punya kepentingan untuk untuk menjaga mood lawan main gue. Karena kalau gue jadi aktor, ya kan gue harus menjadi karakter yang berbeda gitu kan. Berarti kan ada keterbatasan istri gue bisa main ke lokasi, berarti itu bisa ngedistract orang lain mungkin nantinya gitu. Nah di saat gue jadi saudara ya istri gue bisa main ke lokasi, justru malah dia bisa lebih fleksibel lagi nantinya gitu sih. Dan belajar juga nanti. Dan bisa jadi ikut belajar juga, bisa jadi gue malah ngedirect nanti dia bikin video klip, dia nyanyi kan, dia minta bikin video klip gue buat gitu kan, bisa jadi lebih enak. Padahal mungkin ini usia udah di atas 30 tapi gaya masih ABG, gimana sih? Masih cocok nggak?
Tetap ya udah. Gimana itu? Ya mungkin emang gue berangkatnya ya tetap ya laki-laki kan seperti anak kecil ya tetap ya. Jadi emang dia kalau gue pribadi gue lebih suka main game, gue masih main game, gue masih hobi-hobi gue tuh masih kayak anak kecil gitu. Jadi emang mungkin dari situ yang nge-build gue tetap seperti ini kali ya, gitu sih. Emang pengen coba pertahankan atau ya udah natural aja emang jadinya kayak gini atau gimana sih? Sebenarnya gue nggak pernah punya alasan buat itu sih. Emang gue senyaman gue aja, baju yang gue pakai yang ada di rumah ya gue nyaman ya gue pakai aja. Gue nggak pernah mau pakai kemeja, ketemu orang meeting pakai kemeja gitu serius gitu ya. Kalau emang itu nggak gue, ngapain gue pakai gitu sih. Ada tips nggak sih jadi apa namanya kayak ABG terus gini? Cara pemilihan. Ya kalau itu masalah selera sih ya, lebih ke selera kali ya. Kalau selera kalian mungkin memang seperti A misalkan gitu ya pakai aja kayak gitu. Cuman kalau tips buat orang lain gue bingung juga ya. Kalau Kak Dodot sendiri apa mungkin biasanya bisa jadi kayak gitu gimana atau karena ya udah bikin happy main game terus atau gimana sih? Ya intinya gue nggak mau dipusingin sama baju apa yang mau gue pakai sih. Sebenarnya lebih ke situ. Apapun yang nyaman, gue lebih pentingin nyaman daripada bagus. Biasanya kalau kita pakai baju yang nyaman, kitanya pede dengan baju yang kita pakai ya, jadi bagus-bagus aja sih biasanya gitu kan. Jadi ya lebih ke situ aja sih gue Untuk pikirnya. minta pendapat istri nggak kalau mau datang kemana gitu ini oke nggak cocok nggak? Iya, pastilah itu kayak semua orang juga gitu lah ya. Gue sebelum gue berangkat kemana ya pasti gue minta pendapat semua orang yang ada di sebelah gue, terutama istri gue ya, gitu. Itu jadi keuntungan atau ada ini juga sih minusnya juga mungkin kalau buat kerjaan gitu atau gimana? Mungkin kadang-kadang ya pasti ada minus lah ya. Misalkan kayak gue datang ke premier yang harus pakai baju rapi banget gitu, pakai jas atau pakai segala macem. Kan kadang-kadang gue nggak terlalu suka ya pakai baju-baju kayak gitu ya. Cuman kadang-kadang harus gitu. Cuman kadang-kadang gue menyesuaikan dengan misalkan formal ya, gue geser dikit ke casual formal gitu, misalkan tetap pakai jas tapi dalamnya apa kayak gitu. Lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk gaya sendiri ada kekurangannya nggak atau kelebihan gitu karena gayanya Kak Dodot kayak gini jadi Dan pernah dapat salah mungkin kostum gitu. seperti apa? Gue nggak tahu kalau itu mungkin biar orang lain yang menilai ya, karena kalau keuntungan gue nggak pernah mikir ke situ sih. Mungkin terus gue tanya orang kali ya, gimana itu menurut lu gimana kalau gue pakai baju kayak gini, gue dapat peran kayak gini nggak ya, kayak gitu ya. Nggak tahu sih, belum tahu kalau kayak gitu.